Aksi nyata modul 1.4 Membentuk budaya positif pada siswa. Saya Fadila Hardini Wahyuni Asih, CGP Angkatan 9, kelas 374. Berikut ini kegiatan pengimbasan yang telah saya lakukan. Boleh saya mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu saya punya pantun. Monggo, cakep. Oh, belum. Pergi ke sini, pergi ke sana. Cakep. Assalamualaikum kawan semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Sekali lagi nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Arif SSI MPD selaku Kepala SMP Brawijaya Smart School serta Bapak Ibu Guru SMP Brawijaya Smart School yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat beliau, rahmat Allah, jadi kita bisa hadir di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat dan juga bisa menimba ilmu dari narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bu Fadilah Desiminasi siang hari ini menjunjung tema membentuk budaya positif pada siswa. Namun sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Budi Vita, dan insya Allah sudah tahu siapa saya dan bagaimana saya. Di sini saya selaku MC membantu Bu Fadilah Hardini untuk memperlancar acara hari ini. Dan sebelum itu saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama di sini ada pembukaan, kemudian sambutan kepala sekolah. Yang ketiga ada sharing session tentang budaya positif. Yang keempat nanti ada tanya jawab, kemudian ada penutup. Oke, baik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga destinasi di siang hari ini berjalan lancar dan panjang semoga ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Monggo kepada Bapak Muhammad Arif SSI MPD dipersilakan. Baik, ke Pasar Tumpang di Palu. Selamat datang dan semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk bisa berkumpul di sini, sharing session istilahnya dalam rangka bagaimana membentuk sebuah disiplin positif kepada anak-anak. Intinya disiplin positif itu apa sih? Sebenarnya intinya adalah bagaimana membangun kesadaran diri terhadap sebuah peraturan ataupun terhadap sebuah norma yang berlaku di masyarakat tanpa dia memperdulikan mau dapat reward apa sehingga pola kesadaran diri ini yang paling utama untuk membentuk sebuah disiplin. Jadi ada atau tanpa adanya pengawasan, insya Allah disiplin itu tetap terjadi. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama dari dini. Semoga bermanfaat dan semoga dimudahkan sampai acara ini selesai. Mungkin itu sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali atas sambutannya. Sampailah kita pada acara inti di siang hari ini, yakni sharing session bersama Bu Fadilah Hardini dengan tema membentuk budaya positif pada siswa. Tapi sebelum itu saya punya pantun Bu Dini. Wah, saya punya pantun lagi. Saya banyak ternyata ya. Biarkan kayu menjadi abu. Cakep. Abunya putih bagaikan susu. Selalu semangat Bapak Ibu dan tetap semangat, janganlah lesu. Amin. Baik, terima kasih Bu Devita. Langsung saja Bapak Ibu G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Panjenengan benar-benar luar biasa, G. Kita sama-sama belajar di sini dan saling mendukung. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Devita tadi, hari ini kita mengusung tema membentuk budaya positif pada siswa. Nah, kenapa materi ini perlu kita definisikan? Sebenarnya
agar kita mempunyai satu pola pikir yang sama untuk membentuk siswa kita itu seperti apa. Langsung saja ya, Bapak Ibu, kita sepakati saja untuk kegiatan kita kali ini. Satu, santai. Dua, temanya sharing session. Jadi saya bukan narasumber di sini ya, tapi kita ngobrol. Apa sih yang sudah kita lakukan? Bagaimana sih ke depannya? Seperti itu ya. Dan yang ketiga, nanti kegiatannya adalah sharing session, kemudian ada sedikit kuis, dan kemudian ada juga role playing. Nah, nanti ada kegiatan panjenengan harus maju untuk memperagakan salah satu materi kita. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Yang pertama, kita persamakan persepsi dulu terkait bentuk pendidikan saat ini. Kenapa sih kurikulum merdeka itu digembar-gemborkan? Ternyata titik pusatnya adalah pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, makanya kenapa di CGP itu modul 1.1 fokusnya adalah ke Ki Hajar Dewantara, karena semuanya bertolak pada pemikiran KHD, yaitu pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, salah satunya melalui disiplin positif. Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu bukan membebaskan anak-anak secara langsung los gitu ya, tapi kembali lagi ada nilai yang dimasukkan di dalamnya. Namun anak-anak bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Oke, ini persepsi kita. Ya, sekarang saya lanjutkan. Ini materi yang akan kita pelajari banyak. Ya, namun ada beberapa materi yang akan saya sampaikan sepintas saja, ya, karena ada 1 atau 2 materi krusial yang memang harus kita sepakati di sini. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini saya langsung saja. Di sini adalah makna disiplin, ya, mencapai disiplin membutuhkan proses. Apa itu disiplin? Ya, secara etimologi mengikut kepatuhan terhadap norma dan sebagainya. Namun saat ini yang terjadi adalah, munculnya disiplin instan, yaitu jalan pintas. Kita mendisiplinkan anak-anak dengan cara apa? Dengan cara proseskah atau jalan pintas? Jalan pintas itu dengan cara apa? Memberikan hukuman, memberikan hadiah, ternyata seperti itu. Ya, jadi yang perlu kita sepakati bersama adalah memang membentuk kedisiplinan itu dari dalam diri mereka, bukan melalui iming-iming yang lain. Oke, itu dulu. Ini nilai kebajikan Bapak Ibu sebagai dasar. Nilai kebajikan itu yang kita sepakati bersama ada di profil pelajar Pancasila. Oke, saya langsung saja, ini ada di modul panjenengan. Nah, ini yang dimaksud dengan jalan pintas tadi Bapak Ibu. Semua orang termotivasi melakukan sesuatu untuk menghindari rasa sakit dan mendapatkan imbalan. Monggo kita kembalikan pada diri kita sendiri. Hari ini sampai detik ini misalkan, kita datang ke sekolah jam 6.45. Untuk apa sih? Nah, ini ya, kita jawab dengan kita jawab pada diri kita sendiri. 1, tataran motivasi yang paling rendah itu adalah menghindari hukuman. 2, untuk mendapatkan penghargaan. Dan tataran tertinggi adalah memang kita ingin memberikan nilai kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab. Ini dulu yang perlu kita miliki Bapak Ibu sebelum kita menanamkan ini kepada anak-anak. Jadi yang mana nantinya, motivasi yang mana yang kita akan bentuk. Nah, seperti ini. Ayo jalan. Yang di sini diiming-imingi makanan, biar jalan. Yang di belakang dicambuk. Ya, kalau nggak jalan, dicambuk. Lek kamu jalan, tak kasih makanan. Ya nggak sih? Gambar ini. Nah, berarti kita sepakati bersama. Apakah reward dan punishment ini masih benar? Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut. Terus kalau nggak ada hukuman, anak-anak ini apa gitu kan yang batasannya agar berbuat sesuai aturan dan sebagainya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Ini ternyata ini jawabannya. Ini pemberian hadiah. Dulu sekali marah ya. Ya, yang bisa jawab saya beri bintang, gitu kan ya. Nah, untuk apa anak-anak menjawab? Dapat bintang. Ya. Ayo nanti yang juara 1 kita beri hadiah. Untuk apa anak-anak berlomba menjadi juara 1? Untuk berperoleh
hadiah. Padahal dalam pembelajaran itu kita tidak sedang berkompetisi. Beda dengan lomba ya. Ya, kita sedang mendidik anak-anak, tidak sedang berkompetisi. Kemudian ini juga saya yang terkesan dalam penjelasan waktu meeting kemarin ya dengan fasilitator. Ternyata ini Bapak Ibu yang tidak kita sadari selama ini adalah ketika kita memberikan pujian kepada salah satu orang. Misal, Devita luar biasa sekali waktu menyampaikan acara tadi ya, belum ada loh teman-teman kita yang bisa seperti itu. Apa yang dirasakan teman-teman yang lain? Oh, aku nggak bisa. Oh, saya bisa sama Devita. Ya kan? Kita memberikan pujian ke Devita dengan memberikan hubungan kepada yang lain. Artinya seperti itu. Maka apresiasi perlu. Tapi kita harus tahu di mana letaknya dan kita harus menjaga kenyamanan dan keamanan yang lainnya. Ini contoh apresiasi. Apresiasi itu berpusat pada proses, bukan hasil. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Mengerjakannya loh ya. Prosesnya ya. Jawaban yang baik dan penjelasan yang sangat rinci. Berarti kan penjelasannya. Anak-anak itu dihargai dari prosesnya. Ya, jadi tidak hanya apa ya, maksud saya tidak hanya hasilnya saja. Oh, bagus nilaimu 100 tanpa tahu prosesnya gimana. Entah nyontek atau apa, kita tidak tahu. Jadi sekali lagi kita melihat prosesnya dan memberikan ini yang dimaksud reward atau hadiah itu disampaikan di awal. Ayo anak-anak, nanti yang dapat 100 kalian bisa mendapatkan hadiah dari guru. Itu yang dimaksud. Kalau setelah dapat 100 kemudian kita memberikan apresiasi, itu boleh. Wah, kamu luar biasa. Terima kasih kamu sudah berusaha sehingga kamu bisa dapat 100. Itu boleh. Ya, jadi tidak diiming-imingkan di awal. Kalau diiming-imingkan di awal berarti tujuan saya ke sana untuk dapat hadiah. Ya. Nah, yang ini hukuman. Dampaknya rasa sakit untuk jangka waktu lama, menyembunyikan kesalahan atau berbohong. Ini kerap kali ya, daripada takut nanti dihukum, lebih baik saya daripada nanti aku dimarahin mamaku nilaiku jelek, mending aku nyontek. Membangun konsep diri negatif, membenci kedisiplinan. Dengan ini, yang mengubah hukuman menjadi konsekuensi. Bapak Ibu, konsekuensi ini disepakati di awal. Menggantikan, misalkan ketika dengan sengaja menyobek kertas teman atau apa gitu ya, atau korek-korek gitu ya, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Ini bukan hukuman, tapi ini adalah konsekuensi. Bertanggung jawab. Kirain ini sebenarnya mempelajari modul ini Bapak Ibu waktu itu saya benar-benar tertampar karena hal-hal ini sangat pernah saya lakukan. Misal anak terlambat saya suruh lari di keliling lapangan. Apakah itu relevan? Ada hubungannya enggak? Tidak. Tidak ada. Nah, seperti ini, coret-coret kertas temannya. Hukumannya menulis 1000 kali. Apakah itu ada hubungannya dengan? Nah, tidak ada. Itu yang perlu kita pertimbangkan dalam memberikan konsekuensi. Langsung saja, ini yang saya sampaikan tadi, motivasi kita, reward, punishment, reward mendapatkan penghargaan, menghindari rasa sakit, dan ini adalah faktor eksternal, bukan tumbuh dari dalam diri. Kita berkaca pada diri kita sendiri aja ya, selaku di SMP PSS. Pernah nggak sih kita, sangat sering mungkin ya, menemui anak-anak itu ketika di sekolah, waktu sekolah di sini, wah disiplin banget jilbaban, nggak boleh lepas jilbab. Tapi ketika sudah lulus langsung dilepas jilbab. Artinya motivasi itu dalam diri mana? Eksternal. Dulu waktu jadi murid kita, dia selalu menyapa kita. Bu, Pak, lulus, ketemu, melengos. Nah, seperti itu. Itu salah satu contohnya bahwasanya berarti yang kita lakukan selama ini masih belum menyentuh pada motivasi intrinsik, tapi tidak semua. Sekali lagi, tidak semua. Nah, Bapak Ibu, salah satu cara mengubah hukuman tadi adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Barangkali teman-teman sudah paham ya, sudah pernah sering mendengarkan tentang kesepakatan kelas. Lalu di sini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sih alurnya untuk membuat sebuah disiplin kelas. Baik, ini saya pause aja karena suaranya. Yuk. Langkah
rumusan. Dua, buat kesepakatan yang sederhana, menggunakan kalimat positif. Nah, ini juga harus sesuai dengan nilai-nilai kita. Misalkan, Bu, ada yang minta gini, Bu, boleh tidur saat pelajaran. Nah, itu kan kurang sesuai. Maka kita bisa meluruskan di situ. Kemudian kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu biasanya ditempel. Kalau mapel bisa ditempel di buku bagian belakang, ya itu sudah pernah panjenengan lakukan pastinya. Ini sebenarnya saya kemarin juga baru bisa ya Bapak Ibu ketika lokakarya itu baru ngeh bahwasanya oh alurnya itu begini. Jadi yang pertama ini kan anak-anak ini jadi ada kertas gitu ya. Saya print, saya tempel di sini kesepakatan kelas. Yang di sini mengubah menjadi kalimat positif. Yang di sini keyakinannya. Jadi anak-anak, ayo kalian ingin kesepakatannya seperti apa kalian ditulis atau disampaikan, ditempel di sini. Lalu kita cek, ada nggak yang menggunakan kalimat negatif? Contoh, dilarang. Kita kalau parenting itu kan juga gitu ya, kepada anak-anak itu kan kita nggak boleh bilang jangan, dilarang, tidak boleh ya. Sekarang paradigma itu semua kita ubah menjadi hal-hal yang positif. Misal, dilarang ramai saat pelajaran. Nah, di sini tugas anak-anak ngecek. Kalau masih ada kata dilarang, berarti mereka nulis lagi, dipindah ke sebelahnya menjadi kalimat positif, tenang dan tertib saat pelajaran. Ya seperti kita didik anak-anak kita di rumah, ya nggak sih kan kita menghindari negasi ya, ya seperti itu sama. Lalu merumuskan keyakinan kelas. Bu, bagaimana bicara merumuskan keyakinan kelas? Rasa hormat, disiplin, tanggung jawab itu ada di mana? Di slide awal-awal tadi saya menampilkan ada nilai universal. Di jenengan juga ada. Ini panduannya. Bisa menggunakan profil pelajar Pancasila atau dengan nilai kebajikan yang lainnya. Jadi tenang dan tertib saat pelajaran itu masuk di mana? Rasa hormat. Memberikan rasa hormat kepada Bapak Ibu guru yang mengajar. Gitu nggih. Bapak Ibu itu caranya. Lalu ini adalah menyusun perilaku. Barangkali kalau terkait ini akan dibahas lebih detail ya, karena masih ada sebenarnya segitiga tabel T, tabel Y, kewajiban dan kewajiban guru dan apa yang boleh dan tidak dilakukan itu sebenarnya tertulis di awal. Dan seharusnya ini dilakukan saat kita MPLS dengan wali kelas. Jadi kelas itu mempunyai satu keyakinan yang mana sudah bisa diyakini oleh mapel-mapel yang lain juga. Jadi gak setiap mapel mereka bikin kayak gini kan juga capek ya, 11 mapel kita keyakinan terus gitu kan juga capek. Bisa jadi satu kali dan itu proses yang panjang. Itu bisa ditempel di mading. Nah, Bapak Ibu, itu tadi terkait keyakinan kelas. Kita sudah dapat 3 materi ya, Pak. Ye, memang belum praktik di sini ya. Praktiknya nanti. Ini apa sih? Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Y, ada penguasaan. Penguasaan itu kemampuan. Kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini coba misalkan setelah saya itu lami terus teriak-teriak, kira-kira itu kebutuhan apa yang harus dipenuhi dari saya? Teriak-teriak, caper, itu dari saya itu kebutuhan apa yang harus saya dipenuhi dari diri saya? Kasih sayang, berarti saya kan caper toh, cari perhatiannya guru tuh. Kita harus paham, oh ada ini butuh kasih sayang. Dalam kebebasan misalkan, saya ngasih materi dengan metode ceramah. Ya, anak-anak protes, Bu, games dong Bu, ini dong Bu. Maka dia membutuhkan sesuatu. Apa itu? Bebas. Ya, dia ingin memilih metode yang lain, bebas, sesuai dengan keinginannya. Bertahan hidup, Bu, lapar Bu, hari tadi belum istirahat. Ini dia butuh makan untuk bertahan hidup. Kita harus paham bahwa anak-anak itu butuh 5 itu. Bukan hanya anak kita juga. Bapak Ibu juga butuh ngepol kan? Kira-kira kebutuhan apa itu? Kesenangan. Betul sekali. Ya. Jadi itu harus balance. Bukan hanya murid kita ya, tapi kita juga butuh itu. Dan menjaga kestabilan ya hidup kita, itu kita harus apa ini? Memenuhi kebutuhan kita.
Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan ini, nilai-nilai positif yang harus kita tanamkan. Jangan sampai anak-anak ingin memberikan ini ya, kesenangan. Arek-arek ini nyawat, pelempar, pulpen yang konjuri, tas, wuyu, seneng kan? Dia terpuaskan ya, kebutuhan kesenangannya. Tapi apakah itu Tuhan? Tidak dapat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, anak-anak harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Disitulah letak kita. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini yang real. Anak selalu bolak-balik tanya, kapan jam istirahat, dan memegang perutnya. Sebenarnya saya bilang tadi, berarti, oh anak-anak ini kita harus paham. Oke, menginginkan dipeluk, disayang, dipegang tangannya, dipegang kepalanya. Dusel lah ya anak-anak itu. Ya, jangan merasakan anak-anak ini kok dempet, kok yo, kayak kudu ide, gitu kan ya, mendekat aja itu berarti mereka tuh butuh kasih sayang. Ini ada nggak? Anak ini tampil di depan dan selalu ingin didengarkan. Ada? Ada ya anak-anak kita ya. Itu dia menunjukkan kompetensinya. Gitu. Itu memang kebutuhan dari manusia. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Belum waktunya istirahat tapi mencoba untuk keluar kelas. Ya, jam pelajaran ke kamar mandi 5 kali berarti kebebasan. Kesenangan. Baik Bapak Ibu. Itu tadi 3 materi yang sudah kita bicarakan, nggih. Sudah. Kita rehat dulu. Puji Tuhan. Silakan minum dulu. Bertahan hidup ya karena itu haus. Oke. Kebutuhan bertahan hidup. Soalnya panas. Iya, nggak tahu AC-nya kenapa nggak sampai sini ya. Mohon maaf Bapak penonton. Oh iya, silakan. Bertahan hidup. Bertahan di Baik, kita break sebentar sambil kita tepuk-tepuk sebentar nih Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang tepuk 1, yes. Oh sambil ngomong. Iya dong. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, aku bisa. Oke. Baik, 1, 2, 3. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Aku bisa. yeay. Bapak Ibu kita lanjut. Sekarang saya ingin jenengan berpasangan di situ saja dengan teman sebantu atau apa gitu ya. Bapak Ibu, sekarang bergantian salah satu dari jenengan, oke? Silahkan memikirkan sesuatu yang sangat panjenengan jaga. Genggam baik-baik dan jangan biarkan orang lain meminta Anda untuk membuka genggaman tangan Anda. Dan sebaliknya, yang satunya rayu dia. Gimana caranya dia bisa membuka genggaman tangannya? Gantian, Bu Fam dengan Miss Anis misalkan, atau ini ya, Bu Fauzia menggenggam sebuah prinsip atau apa gitu ya, atau uang atau permen. Dia mempertahankan agar genggamannya tidak terbuka. Sementara Bu Devi kita ngerayu, ayolah buka, ayolah sampai Bu Zia mau membuka. Yuk coba, mau nggak Bu Zia membuka? Ayo kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya.
Bapak Ibu dari sini kita ambil 5. Berarti sebenarnya siapa sih yang mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Bisa nggak kita ngatur orang? Bisa. Ya nggak bisa nggak? Jadi kita sepakati ya bahwa yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Sama, yang bisa mengontrol anak-anak ya anak-anak sendiri. Betul. Maka bagaimana cara kita meyakinkan kepada mereka bahwa hal yang diyakini itu harusnya benar? Gitu ya, gitu ya. Kalaupun kita pas tadi proses penyelesaian masalah, terus dengan ngobrol, kamu kok gini, dan dia akhirnya lunak mau memahami, itu dia akhirnya mengikuti jenengan itu atas kemauannya, bukan menuruti jenengan. Kalau itu dilakukan, besok gak boleh terlambat. Iya Bu. Tapi mek rumokno katanya kita, katanya guru, maka besok juga bakal dilakukan. Kenapa? Karena belum ada kesadaran dari dirinya. Oke? Saya lanjut. Ini ada mengenal posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ada di sini. Sini, dan sini. Di manakah letak kita? Bapak Ibu, saya punya contoh video. Dan video ini memang saya dapat dari mobil. Oke. Kita saksikan bersama-sama. Yang pertama, posisi penghukum. Ini nanti akan kayak direpet-repet gitu loh Pak Ibu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat. Udah capek punya belum. Baru 3 kali nih. Iya, ini masalah jaringan ini. Sana mau pakai kasih aja. Sebentar Bapak Ibu. Iya, tak bisa di ini ya. Oh bisa. Oke. Ya, jadi ini juga terkait jaringan ya. Videonya juga ada di dalam apa namanya, modul juga secara online. Saya dulu tadi. Jadi intinya saya lanjutkan saja Pak Ibu. Jadi intinya yang keempat adalah gini, saya peragakan aja ya. Saya tidak menjadi bu guru yang seperti itu tadi. Naren. Jadi kalau yang ketiga tadi itu seperti teman. Yang keempat itu posisi pemantau. Posisi pemantau itu gini. Loh, kamu kenapa terlambat? Maaf Bu, saya gini. Kamu tahu konsekuensinya kalau terlambat? Tahu Bu, saya harus misalkan membersihkan apa gitu ya. Atau saya harus mendapatkan poin dan sebagainya. Kalau begitu sekarang kamu pergi ke praktek, kamu minta dicatat. Itu pemantau. Terakhir posisi manajer. Kamu kenapa terlambat? Itu Bu, saya bangun kesiangan. Keyakinan apa yang kita yakini dalam tindakan yang kamu lakukan? Itu Bu, saya tidak disiplin. Berarti apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya akan berjanji, Bu, saya tidak akan mengulangi dan besok saya akan bangun lebih pagi. Jadi anaknya yang mencari solusi sendiri. Itu 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Langsung saja di posisi mana kita sekarang? Tahu ya. Salam. Nah, kita sekarang ada di posisi yang mana? Nah, saya sendiri juga waktu belajar itu luar biasa. Saya seperti ditampar, betul sekali ya. Jadi kayak, ya oh, berarti selama ini yang saya lakukan itu sangat salah. Ya ada yang baik, ada yang kurang baik, ya ada yang salah, ada yang benar. Tapi banyak hal yang saya lakukan dan itu memang tidak sesuai. Ternyata dampaknya juga tidak baik. Maka kenapa sih saya kok ingin sekali ya mengajak jenengan semua belajar? Apalagi ya, di sini ada tatip, ada wali kelas, ada bapak ibu guru, gitu. Memang arahnya memang seperti itu bahwa yang kita harus refleksi. Jadi selama ini yang saya lakukan ke anak-anak itu bikin mereka seperti ini. Kita harus benar-benar mempelajari. Dan kalaupun sudah belajar bapak ibu pun saya pun ya, kemarin saya pun masih melakukan kesalahan ya ketika anak-anak rame itu memang di luar kontrol kita ya kan, kendali kita maksud saya ya masih tetap kita refleks. Nah itu kita harus mereduksi terus ya refleks yang seperti itu. Nah terakhir kita akan berbicara tentang restitusi.
Barangkali sudah pernah mendengar tentang restitusi. Restitusi ini cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan posisi kontrol sebagai apa yang terakhir tadi? Manajer. Kita gunakan manajer. Jadi misalkan ya, di sini ada segitiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ada anak bermasalah. Ya, terus kita tanya, kamu kenapa kok terlambat? Misalkan, maaf Bu, saya tadi bangun kesiangan. Baik, tidak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Menghindari murid merasa bukan dia nggak boleh, oh aku nggak salah, bukan. Dia tidak terpojokkan. Biasanya kalau anak nggak salah, itu kan kita gini kan, lah kamu aja ini gini, itu dia merasa aku gagal. Wah aku ini salah, aku ini nggak benar. Maka inilah yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Identitas yang semula dia merasa gagal, saya bersalah dan saya nggak berhasil gitu ya jadi diri saya yang baik. Kita stabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya kok yang terlambat, nggak apa-apa. Tapi ingat, kita nggak boleh membenarkan kelakuan itu. Di mana letaknya? Validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan kenapa terlambat, ya kan? Ya Bu, saya tadi itu bangun kesiangan dan sebagainya. Lalu, ya kan dia menceritakan apa yang terjadi gitu ya. Nah, kamu tahu ya apa yang kamu lakukan ini. Dia sendiri yang ngomong, iya saya salah. Iya Bu, saya salah. Nah, keyakinan keras apa yang kita sepakati? Kalau begitu, nah, tindakan apa yang sudah kamu lakukan seperti itu? Jadi tindakan apa yang sudah kamu lakukan? Ya saya tidak disiplin Bu. Baik, kalau begitu bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini? Jadi dia yang kita minta untuk mencari solusi. Itu nggih Bapak Ibu. Nah, memang tidak setiap kasus ini kita laksanakan. Kemarin yang pernah saya coba real itu adalah ketika di ekskul robotik. Saya absen, ada yang berhenti 3 anak. Saya nunggu di depan perpus. Tak tunggu 3 anak ini. Ketika naik sini dulu Mas kita duduk. Saya tuh nyoba praktik sebenarnya ya, Kenapa kok terlambat? Kamu dari mana? Saya tanya. Dari kelasku. Ini jam berapa nih? Jam sekian tuh. Berarti ya saya terlambat. Dia yang mengakui sendiri gitu ya. Kenapa? Kamu ngapain di sana? Dia menceritakan. Ya wis apa-apa. Ya saya coba cara seperti itulah. Kemudian terus gimana selanjutnya? Apa yang harus kamu lakukan? Ya minggu depan saya nggak akan terlambat lagi. Itu tapi saya cek. Pertemuan depan saya cek. Oh ada. Ini yang kalau nanti saya tampilkan video itu adalah skenario-nya ya, ada skenario. Tapi kalau yang ini memang real dan di depan saya cek 3-3-nya ada. Berarti kan kita masih punya kesempatan untuk menggunakan media ini untuk membentuk anak-anak. Seperti itu. Ini adalah sekedar teori. Kalau tidak kita praktikkan. Kan nggih? Jadi kalau hal berat ya kita sesuaikan. Tapi kalau untuk hal-hal ringan, monggo kita mulai dari hal-hal kecil gitu ya. Nah ini saya rasa, yang sudah saya lakukan, tapi mungkin terkendala di dan kira-kira ada lagi yang disampaikan atau langsung saya mengambil posisi saya selama berhari-hari dan ketika saya mengambil jamaah. Jadi kamu sudah cukup lama ini ya. Jadi kayak kita tuh bersabar nih kak takjub kita sudah. Aku sih, kamu bisa mengenai kamu sesuatu apa ya kan? Kamu mau bangga juga pada dirimu, kamu bisa kontrol marahmu selama itu. Ya, ya walaupun pada akhirnya tadi terjadi. Jadi berkaca dari kejadian ini tadi, keyakinan falsafah yang
tergantung dengan kondisi. Terima kasih. Kita sama-sama belajar untuk bertanya. Ya. Nah, sekarang waktunya kita bermain. Oh, Mbak, ada sesi tanya jawab. Ada. Nanti kita pelajari. Ya, ini saya ada lotre. Berpasangan dua-dua. Porsinya berapa ya? Mau ambil? Ini Pak Alex sama saya. Mau sendiri berapa? Saya sendiri. Sama Pak Kiai. Bu, boleh dibuka? Boleh. Monggo, boleh. Silakan. Kita pilih. Sinarku saya kayak bilang saya. Oh iya, sudah. Nanti sebagai observer ya. Sudah boleh. Sudah, silakan boleh dibuka. Ada kasus yang jenengan terima dan panjenengan harus menjadi guru dan murid. Oke. Dan dalam menyelesaikan permasalahan itu, monggo jenengan menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada contohnya di kertas jenengan juga ada contoh kalimat-kalimatnya, Nah ini contohnya dari yang nomor 6 segitiga restitusi. Oh iya. Enggak apa-apa. Jadi Bu Vivi aja ya. Susi datang. Aku udah siapa? Aku udah siapa? Namanya bisa diganti atau putra aja juga. Ada di sini. Oh, bisa. Manajer ya, Bu. Di sini manajer. Contoh kalimat-kalimatnya itu ada di nomor 6 ya. Nanti kalau ada yang maju, yang lainnya mengamati apakah praktiknya sudah sesuai dengan segitiga restitusi. Tapi main pendidikannya pasti. Jadi sekarang Nanti ada yang beneran jadi murid ya, jadi murid beneran. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap Bapak Ibu? Ya boleh. Kalau sudah silakan yang mau mempresentasikan di depan. Maju Bapak Ibu. Jenengan praktek. harus ya, Sudah siap? Teman-teman, sepertinya Fauzan sudah siap. Sedih ya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dini atau Gina 2 kali tidak mengerjakan PR seni budaya karena suatu hal. Bu Aziza selaku guru ini mengajak semua siswa mengerjakan agar tidak ketinggalan materi berikutnya. Bagaimana langkah restitusi yang diambil Bu Aziza? Nah, ini Bu Septi ini memerankan Dina dan saya menjadi Bu Aziza. Aziza punya baru datang. Dinanya bawa bukunya ini baik. Nah, bisa lihat bukunya. Masya Allah, tabarakallah. Bersinar ya, bersinar sunlight. Kemarin ibu memberikan rahasia ya. Iya, masih bersinar di sini nak. Ya barakallah. Nah, dulu itu saya juga pernah sebenarnya melakukan ini. Tapi kira-kira hal seperti ini baik nggak ya? Oh, nggak bagus. Tapi saya ingin tahu kenapa sih kok tugasnya belum dikerjakan? Ibu yang tugas yang ini saya nggak bisa, saya nggak tahu kan. Tidak saya Oh, iya, mungkin ini agak susah ya, kamu juga mungkin belum paham. Tapi kira-kira kalau kamu belum paham, apa kamu mau dulu aja dan bisa mengerjakannya? harusnya sih kemarin saya kan bisa. Oke, ya, bagus itu kalau seandainya nanti kamu bisa tanya ke saya. Nah, sesuai kesepakatan kelas matematika kemarin, kalau misalkan tidak mengerjakan tugas bagaimana? Mbak Dina seperti apa? Ini kan berarti saya nggak disiplin kok Ibu ya. Kalau kesepakatannya kemarin itu saya disuruh kerjakan dengan benar, terus harus disetorkan ke Bu Aziza besok langsung. Oh, ya, alhamdulillah masih ingat kesepakatannya ya. Nanti bisa dilanjutkan. Kalau misalkan nanti ada kesulitan bisa. Oke, semangat ya Mbak Gino. Ya, teman-teman, tadi antara Bu Aziza dengan Mbak Dina, tadi apakah sudah melakukan segitiga restitusi dengan sempurna? Sudah. Tadi sudah ada menstabilkan identitasnya, ada ya? Ada. Kalimat apa tadi? Ibu juga bisa. Oh, ketahuan Bu Aziza. Paling dikasih validasi tindakannya tadi sudah ada ya? Tadi seperti apa tuh? Validasinya tadi Iya. kira-kira kenapa kok kamu melakukan hal itu? Menggali alasannya kenapa, lalu mengarahkan bahwa itu tidak benar. Tadi Bu Winda sudah melakukan dan menanyakan kesepakatannya sudah. Tadi ada ya? Kesepakatan kelas matematika. Jadi Oke, tapi sudah luar biasa, sudah mengklarifikasi diri kali ini. Ya, siapa yang mau maju? Laki-laki. Ya. Iya. Laki-laki. Ini siapa? Jono dan Momo. Oh iya, Susi dan Ato. Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkan masalah yang akan dibacakan oleh rekan saya, Bapak Oscar, yang akan memerankan dari Anto. Oh iya. Di sini Anto akan telah memasukkan datanya Pak Vicky di lembar ujian. Iya. Terus wali kelas mengetahui dari teman-temannya apa langkah restitusi yang diambil oleh wali kelas. Ya. Jadi di sini saya akan berperan sebagai Anto dan Pak Vicky
berperan sebagai Siapa namanya? Selamat menyaksikan. Wes. saya kenal dari TV, Pak. Kenapa? Saya Kenapa Mas? Kenapa? saya tahu tanda tangannya, Pak. Ini, Pak. Kenapa? Tugas saya sudah selesai, tapi saya kan terlambat. Terus saya takut tugasnya saya itu terlambat, akhirnya saya hospital saya, Pak. Ya, nggak apa-apa, tenang dulu. Kita napas dulu. Napas. Oke, sudah tenang? Ya. Gini. Jadi sebetulnya pemalsuan tanda tangan ini pernah dilakukan kakak kelasnya. Itu nggak perlu saya sebutkan. Tapi yang jelas ini sudah pernah. Nah, kira-kira kenapa? Kira-kira tadi kenapa Mas Anto ini kok melakukan pemalsuan? Tadi ini kurang. Tugas saya sudah terlambat, Pak. Jadi saya takut mau mengumpulkan ke Pak Vicky. Akhirnya supaya dapat tanda tangan penjajakan, saya lakukan tanda tangannya, Pak. Kira-kira menurutnya Mas Anto ini merupakan hal yang baik atau buruk? Ya, saya salah, Pak. Oh ya, oke. Nah, terus kira-kira apa yang menurutnya Mas Anto bisa dilakukan untuk menebus kesalahan? Ya, saya mau bertanggung jawab, Pak. Saya mau minta maaf ke Pak Vicky. Saya akan serahkan tugas saya, terus saya akan mengakui bahwa misalnya saya memalsukan tanda tangan. Bagus. Ya. Nah, jadi seperti ini jangan sampai terulang lagi. Ya. Baik. Dan kalau mengulang lagi, jangan nangis. Ya. Tadi kalau boleh tahu nangisnya itu kenapa ya? Takut, Pak. Saya takut. Oh, jadi ada kalau Pak Vicky ya? Belum, Pak. Saya takut melakukan teman-teman, Pak. Ya sudah, oke. Tidak perlu nangis, tidak perlu takut, ya. Menurut Pak Vicky bahwa tugasnya sudah selesai ya. Wah, insya Allah sudah aman. Ya, oke. Ya, ini belum bisa saya tanda tangani penjajakannya karena harus menunggu Pak Vicky. Ya, oke. Ya, semangat ya, Mas Anto. Ini saya tawarkan selanjutnya ini kita praktik atau sudah cukup dua Bapak Ibu siapa dari semuanya karena waktunya juga sudah jam 3:05. Saya khawatir ada yang bertanya atau menjenengan ingin maju lagi maju nggak? Ya mungkin dia pas sudah pulang. Kita nggak sama manusia. Baik, sudah ya, sudah ada dua yang tampil dan yang terakhir tadi juga Sangat sangat menjiwai ya, saya sampai ikut nangis juga. Nangisnya bukan karena sedih ya, nahan tawa yang seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan Pak Vicky dan juga Pak Oscar Anto tadi itu ya, itu sudah memenuhi semua spesifikasi. Ya, sudah ada progres atau proses di dalam sana. Baik, kalau begitu saya langsung saja Bapak Ibu karena ini juga sudah materi yang terakhir. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah maju dan yang belum juga terima kasih. Nah, ini kita sudah sampai di akhir kegiatan kita hari ini Bapak. Oke? Jadi saya akan mengajak jenengan untuk melakukan refleksi dari yang digembar-gemborkan saat ini di
kegiatan kami itu adalah refleksi dengan menggunakan sistem 4P. Jadi kegiatan apa yang kita lakukan, bagaimana perasaan kita, pelajaran dan penerapan. Saya minta satu-satu saja bagi yang tadi belum maju mungkin ya. Iya. Mungkin Bu Fau dulu bisa menceritakan peristiwa kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Hari ini kita materi terkait tentang motivasi dan perilaku manusia. Jadi ada langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas, 5 dasar manusia, fungsi kontrol sampai dengan segitiga resiko. Baik, terima kasih Bu Fauzia. Jadi ada kegiatan yang sudah kita lakukan. Saya punya kepada Ibu Fang ya. Di sini ada refleksi perasaan. Nah, bagaimana perasaan itu bukan hanya senang atau sedih, tapi bagaimana perasaan Anda ketika tadi mengikuti materi ini. Hal apa yang Anda rasakan? Kalau ini, Saya merasa tersadarkan Bu bahwa ternyata saya melakukan banyak kesalahan dan saya bertekad untuk mengambil budaya positif yang saya pelajari hari ini di kelas. wah, luar biasa. Lalu untuk kuliah, pelajaran apa saja yang kita ambil hari ini kuliah? Hari ini mengenai budaya positif. Jadi mungkin pelajarannya kami akan berusaha untuk merubah hal-hal yang mungkin kurang baik menjadi yang lebih baik. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana penerapannya? Nah, ini berkaitan juga dengan tatip kita ya. Ya, tujuh. Apa yang akan kita lakukan setelah kita tahu bahwa ada hal-hal yang seperti ini? Oke, baik. Berdasarkan penerapan yang sudah kita dapatkan di budaya positif tadi, tentunya kita belajar ya untuk bagaimana menyikapi semua keterlambatan siswa, tidak harus dengan nada keras dan sebagainya, tapi dengan apa yang sudah dilakukan sebagai edukasi kita akan bisa menerapkannya. Terima kasih Bu Anissa. Baik, Bapak Ibu. Luar biasa, hari ini ada 6 materi yang sudah kita bahas bersama-sama dan kita juga sudah bermain peran dan kita sudah praktik ya. Alhamdulillah, semoga walaupun hanya 1 jam tapi ini bermanfaat untuk kita. Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah sekadar teori kalau tidak kita praktikkan. Jadi kita bisa memulai dengan hal-hal yang memang bisa kita lakukan. Kalau memang hal itu sulit ya kita coba pelan-pelan. Dan Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waktu terakhir dari saya. Siang hari makan buah. Cakep. Makan bareng dengan ibu terkasih. Oke. Cukup sekian hari ini saya ucapkan banyak saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pak Vicky, rekan sejawat dari Bu Dini. Hari ini kami telah mempelajari tentang pengimbasan budaya positif bagi siswa. Dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Dini, saya jadi sadar bahwa apa yang saya lakukan untuk menindak kedisiplinan siswa, budaya positif yang belum dilakukan oleh siswa, ternyata saya dalam penerapan masih banyak kekurangan, sehingga saya mendapatkan ilmu yang baik, yang banyak dan bermanfaat untuk saya. Terima kasih.
Semoga Bu Dini lancar dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.